Hal pertama yang kulakukan setelah menyeberang dan menjadi Sun Wukong adalah membunuh kera lengan panjang yang mendukungku menjadi Raja Monyet, dan menelan kekuatan sumber aslinya, membuatnya tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Karena aku yang akrab dengan kisah perjalanan ke barat tahu, semua ini hanyalah sebuah perhitungan. Sejak Sun Wukong lahir ke dunia, ia menjadi alat kaum Buddha untuk memanen keberuntungan. Hingga akhirnya, keberuntungannya sendiri dibagi habis tanpa sisa. Pada akhirnya ia hanya memperoleh gelar Buddha penakluk pertempuran. Kini aku menyeberang ke dalam tubuh Sun Wukong yang belum lahir, dan 100 tahun lebih awal membangkitkan kesadaran. Bahkan sebelum aku sempat bereaksi, seutas aura yang terasa familiar, menarikku ke dalam kehampaan kacau. Aku melihat seekor kera iblis berkulit hitam dengan mata merah darah. Setiap gerakannya mampu merobek langit dan bumi. Aku juga melihat kera iblis Chaos gugur dalam perang pembuka langit. Tubuhnya berubah menjadi 4 kera pengacau dunia, yaitu kera roh cerah dan kera kuda merah, kera lengan panjang dan kera 6 telinga. Dan seutas aura itu adalah sisa sedikit sumber asli dari inti iblis Chaos. Aku menyerap sisa sumber itu tanpa ragu, lalu mulai menata informasi warisan di dalam pikiranku. Selama aku menelan sumber asli 3 kera pengacau lainnya, aku bisa memulihkan kekuatan penuh inti iblis Chaos. Dan dengan itu melampaui kehendak langit, kembali menapaki jalan Dewa Iblis Chaos. Sisa sumber inti iblis Chaos itu tidak muncul begitu saja. Sumber inti iblis Chaos itu memang sudah berada di dalam tubuh, hanya saja berada dalam kondisi tersegel. Karena penyeberanganku segel itu terlepas secara kebetulan, aku menyeringai dingin, demi bencana besar perjalanan ke barat, demi kebangkitan besar kaum Buddha, benar-benar penuh perhitungan. Di antara 4 kera pengacau dunia, akulah yang lahir paling akhir. 3 kera lainnya mungkin sudah lama berlatih, tingkat kultivasinya tak terukur. Kera macan merah memahami yin dan yang, mengerti urusan manusia dan bebas keluar masuk, menghindari kematian dan memperpanjang hidup. Kera lengan panjang mampu menggenggam matahari bulan menyusutkan ribuan gunung, mengolah alam semesta dalam genggaman. Kera 6 telinga ahli mendengar suara, mampu memahami sebab akibat dan mengetahui segala hal. Setidaknya mereka berada di tingkat Tai Jinxian. Aku dan mereka memiliki jarak yang terlalu jauh. Tepat saat itu, terdengar suara retakan halus di telingaku. Gawat, setelah menyerap sumber inti iblis Chaos, kekuatanku meningkat terlalu cepat. Batu roh sudah tidak mampu menahan. Karena sudah sampai pada titik ini, aku tidak punya pilihan lain. Hanya bisa lahir lebih awal dan mulai berkultivasi. Aku menggerakkan sumber inti iblis Chaos, secara aktif menarik energi spiritual di luar batu roh masuk ke tubuh. Seiring ledakan batu roh, seekor monyet meloncat keluar dari batu. Kedua matanya menyala, memancarkan 2 sinar emas yang cemerlang. Pada saat itu juga, aku tiba-tiba teringat satu hal. Mata emas pemecah ilusi adalah kemampuan bawaan kera batu roh, mampu menembus segala kepalsuan, langsung melihat sumber sejati. Namun dalam cerita asli, ia salah memakan buah fana hingga kemampuan itu rusak. Akhirnya ditungku alkimia Taisang Laojun, berubah menjadi mata api emas. Mata api emas memang kuat, namun jauh kalah dari kekuatan mata emas pemecah ilusi. Setelah menyerap sumber inti iblis Chaos, aku dengan cepat menguasai mata emas pemecah ilusi. Dalam kehidupan ini aku sama sekali tidak boleh mengulang kesalahan. Namun aku juga tahu, keributan di sini pasti telah menarik perhatian mata Seribu Li dan telinga penurut angin. Pada saat ini, mereka mungkin sudah melaporkan gerakanku ke atas. Jika memang begitu, maka aku akan menemanimu berakting. Seiring pikiranku bergerak, cahaya ilahi mata emas pemecah ilusi perlahan memudar. Kedua mata kembali normal, sekilas tampak tak berbeda dari monyet biasa. Aku berpura-pura kebingungan sambil menggaruk kepala, menoleh ke segala arah, dipenuhi rasa ingin tahu terhadap dunia ini. Kemudian melompat ringan, mendarat dengan gesit di atas pohon persik, memetik sebuah buah persik yang ranum. Pada detik saat persik itu didekatkan ke mulut, sisa sumber inti iblis Chaos di dalam tubuh diam-diam berputar. Seutas tenaga spiritual tanpa suara meresap ke dalam persik. Persik itu bahkan belum masuk ke mulut, sudah dihancurkan menjadi bubuk oleh tenaga spiritual. Lalu, aku menggunakan tenaga spiritual untuk menciptakan ilusi seolah menelan persik. Mata Seribu Li melihat kera batu itu menggigit persik. Tak kuasa ia menghela napas lega. Kera ini benar-benar polos dan bodoh. Sampai salah memakan buah fana. Kemampuan bawaan intinya telah rusak. Tidak perlu dikhawatirkan. Telinga penurut angin mengangguk setuju. Energi spiritual dalam tubuhnya kacau. Jelas ia belum beradaptasi dengan tubuh setelah lahir. Keduanya saling berpandangan, dan sama-sama menunjukkan senyum puas. Lalu berubah menjadi cahaya melesat. Kembali ke istana langit untuk melapor. Ku merasakan aura pengintaian itu menghilang. Meski untuk saat ini aku berhasil menipu mata Seribu Li dan telinga penurut angin. Namun krisis yang sesungguhnya baru saja dimulai. 2 orang suci dari barat, para dewa istana langit bahkan kehendak langit, tidak akan mengizinkan sebuah variabel yang lepas dari kendali untuk ada. Aku memang harus secepat mungkin meningkatkan kekuatanku. Setelah itu aku berpura-pura bodoh dan polos, berkeliaran di Gunung Huaguo selama beberapa hari. Pada hari itu, aku sedang berbaring di atas batu besar yang licin sambil berpura-pura tidur.
Tiba-tiba terdengar suara keributan dari kejauhan. Aku berpura-pura penasaran lalu melompat turun dan berjalan ke arah kawanan monyet. Di tengah kawanan monyet, seekor monyet berbulu putih salju tampak sangat mencolok. Tepat pada saat itu, sumber inti kera iblis keos di dalam tubuhku tiba-tiba bergetar pelan. Seolah tertarik oleh sesuatu, seiring aku mendekat tanpa menarik perhatian. Sumber inti di dalam tubuh monyet berbulu putih bergetar dengan semakin hebat. Aku teringat ingatan milik kera iblis keos. Jangan-jangan ini adalah perwujudan kera lengan panjang. Ternyata dalam kisah aslinya, memang monyet berbulu putih inilah yang membimbing Sun Wukong mencari keabadian. Kalau dipikir sekarang, jelas bahwa perwujudan kera lengan panjang ini bersembunyi di sisi Sun Wukong. Kemungkinan besar tujuannya adalah mencuri sebagian keberuntungan. Harus diketahui bahwa dalam bencana besar perjalanan ke barat, kunci kebangkitan besar aliran Buddha adalah perebutan keberuntungan. Sementara diriku sebagai kerabat roh, sejak lahir sudah membawa keberuntungan yang sangat besar. Jika sampai terbagi sebagian, itu setara dengan puluhan ribu tahun kultivasi makhluk lain. Kemudian aku menatap monyet berbulu putih itu. Di permukaan tetap berpura-pura polos dan bodoh. Bersorak riang seperti monyet lainnya. Monyet berbulu putih itu sepertinya menyadari tatapanku. Lalu berkata kepadaku, "Wahai monyet, mengapa kamu terus menatapku?" Aku menjawab, "Karena bulumu putih bersih. Berbeda dari monyet yang lain." Terlihat sangat aneh. Mendengar itu monyet berbulu putih sengaja merendahkan suara dengan misterius. "Aku bukan monyet biasa. Aku adalah monyet yang pernah bertemu Dewa Abadi. Para Dewa Abadi itu adalah makhluk yang hidup abadi. Aku bisa melihat dia sudah mulai menyusun rencana. Namun di permukaan aku tetap berpura-pura polos dan naif. Lalu bertanya tentang Dewa Abadi dan keabadian. Seperti apa rupa mereka, dan tinggal di mana." Sebelum monyet berbulu putih sempat bicara, seekor monyet berbulu abu-abu meloncat keluar dari hutan. Sambil berteriak gembira, "Ayo cepat lihat. Aku menemukan sebuah air terjun." Hatiku terkejut. Gua tirai air. Tampaknya alur cerita masih berkembang sesuai jalur aslinya. Kemudian aku mengikuti kawanan monyet menuju ke sana. Para monyet berkumpul di tepi kolam, menatap air terjun yang menjulang tinggi. Seekor monyet abu-abu yang lebih tua berteriak lantang, "Siapa yang bisa melompat ke sana? Dialah raja monyet kami." Mendengar itu, para monyet mencoba melompat satu persatu. Namun tak satu pun berhasil dan semuanya jatuh ke air. Sementara aku hanya mengamati dengan dingin, dan tidak menganggapnya penting, karena aku menyadari, setiap kali ada monyet yang gagal, para monyet sengaja atau tidak sengaja menatap ke arahku. Sejak awal aku sudah mencurigai monyet Gunung Huaguo. Dalam cerita asli, monyet Gunung Huaguo adalah kelemahan Sun Wukong. Dan sekarang tampaknya, kawanan monyet ini juga bagian dari perhitungan Buddhisme terhadap diriku. Tujuannya agar lebih mudah mengendalikanku. Sementara monyet berbulu putih melihat Sun Wukong tak kunjung bergerak. Kilatan cemas melintas di matanya. Jika Sun Wukong tidak menjadi raja monyet, bagaimana tubuh aslinya bisa membagi keberuntungan? Dia menyelip ke tengah kawanan monyet, berpura-pura akrab sambil menepuk bahuku, "Wahai monyet, kenapa kamu tidak mencoba? Kalau berhasil melompat, kamu akan menjadi raja monyet Gunung Huaguo." Ku menggaruk kepala, air terjun ini terlalu tinggi. Aku takut tidak bisa melompat. Monyet berbulu putih memutar bola mata, "Takut apa? Aku akan melompat bersamamu. Jika kamu tidak bisa melompat, aku juga tidak akan bisa. Kita jatuh ke air bersama pun tidak memalukan." Mendengar perkataan itu, hatiku sangat gembira. Selama kami berdua melompat bersama, saat itu aku akan menabrak monyet berbulu putih jatuh ke air. Dan aku akan punya kesempatan menelan makhluk ini. Kalau begitu mari kita melompat bersama. Monyet berbulu putih merasa sangat senang. Kerabat roh ini memang mudah ditipu. Selama dia melompat, keberuntungan akan mulai mengalir. Tubuh asli akan memperoleh keberuntungan. Para monyet melihat dua monyet berdiri berdampingan di depan air terjun. Langsung bersorak-sorai. Aku dan monyet berbulu putih melompat bersamaan, menerjang ke arah air terjun. Namun tepat di tengah udara, tubuhku tiba-tiba berputar, dan menghantam monyet berbulu putih dengan keras. Monyet berbulu putih sangat terkejut. Bahkan belum sempat bereaksi, keduanya jatuh bersama ke dalam kolam dalam di bawah. Ada detik jatuh ke air. Aku langsung mencengkeram pergelangan tangan monyet berbulu putih. Monyet berbulu putih meronta, akhirnya memperlihatkan wajah ketakutan. Bagaimana mungkin? Meskipun dia hanyalah perwujudan, tetapi tetap tidak mungkin. Bahkan Sun Wukong yang baru lahir pun tidak bisa melepaskan diri. Sekuat apapun bakat Sun Wukong, dia tetap belum melangkah ke jalan kultivasi. Tubuhnya hanya beberapa kali lebih kuat dari monyet biasa. Aku mengerahkan sumber inti iblis keos di dalam tubuh dengan gila. Sejak saat aku lahir, Buddhisme telah mengatur 5 penjaga arah untuk mengawasiku. Jika kesempatan sempurna ini terlewat, aku mungkin tidak akan mendapatkannya lagi. Monyet berbulu putih menjerit pilu. Tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat jelas, hingga akhirnya berubah menjadi seutas energi murni, yang sepenuhnya aku serap. Dan pada saat ini, tingkat kultivasiku telah mencapai tahap awal Dewa Langit. Itu pun tanpa menggunakan metode kultivasi. Yang lebih mengejutkan lagi, sekarang, sumber inti kera iblis keos memiliki kemampuan menyembunyikan kultivasi.
memungkinkan diriku mengumpulkan kekuatan dalam bayangan. Karena jika tidak menyembunyikan kultivasi, 5 penjaga arah yang tersembunyi pasti akan merasakannya. Jika Tathagata mengetahuinya, keadaanku akan menjadi jauh lebih sulit. Setelah memastikan itu adalah perwujudan kera lengan panjang, aku juga merasakan lokasi tubuh asli kera lengan panjang, yang juga berada di Dongsheng Senzu. Dan tempat itu ternyata adalah Meisan. Tanpa berpikir lebih jauh, aku berpura-pura panik lalu memanjat ke tepi kolam. Kenapa kamu jatuh ke air? Kemana perginya monyet berbulu putih itu? Aku tidak tahu. Saat melompat aku kehilangan pijakan dan menabraknya. Lalu kami berdua jatuh bersama. Arus air terlalu deras. Aku tidak bisa menemukannya. Kawanan monyet mengira monyet berbulu putih itu terseret arus dan hanya bisa menyerah. Saat malam tiba, aku menyembunyikan aura diriku dan memasuki gua tirai air. Di dalamnya energi spiritual sangat pekat. Benar-benar tempat sempurna untuk berkultivasi. Bagian dalam gua luas dan kering. Dinding batu tertanam kristal bercahaya, menerangi seluruh ruangan. Di tengah terdapat sebuah meja batu. Di atasnya tersaji beberapa buah roh bening, memancarkan aroma yang menggoda. Melihat pemandangan itu, hatiku terkejut. Dalam cerita asli gua tirai air adalah tempat alami ciptaan langit dan bumi. Namun kini tampaknya, ini jelas jebakan yang telah disiapkan seseorang sebelumnya. Buah-buah roh itu tampak seperti harta spiritual langit dan bumi. Namun sebenarnya kemungkinan besar mengandung larangan Buddhisme. Begitu dikonsumsi, akan perlahan memengaruhi kesadaran batin. Aku mendekati meja batu, mata emas pemecah ilusi berputar diam-diam. Benar saja, kulihat permukaan buah roh dililit benang emas samar. Jelas merupakan jejak kekuatan penaklukan Buddhisme. Buddhisme yang luar biasa, Tathagata yang luar biasa. Demi memperhitungkanku, benar-benar menguras pikiran. Aku mengabaikan buah-buah roh itu dan mencari sebuah tempat untuk mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi yang pekat di gua tirai air. 10 bagian energi spiritual masuk ke tubuh, yang benar-benar dapat dimurnikan hanya 1 bagian. 9 bagian sisanya lenyap seperti sapi lumpur masuk ke laut, menghilang tanpa jejak. Dengan kecepatan seperti ini, jangankan melawan Buddhisme, bahkan melindungi diri sendiri pun menjadi masalah. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan metode kultivasi. Dalam cerita asli dia mengarungi lautan, melewati berbagai bahaya, akhirnya berguru di Gunung Fangchun Gua Bulan Sabit 3 bintang, mempelajari 72 perubahan dan awan jungkir balik. Terlihat seperti takdir, padahal sebenarnya itu sudah menjadi rencana Buddhisme. Patriark Bodhi mengajarkan kesaktian, hanyalah agar dia menjadi bidak yang layak, supaya kelak bisa mengamuk di istana langit, lalu ditindas oleh Tathagata, dan akhirnya menapaki jalan pengambilan kitab suci. Aku harus dalam 200 tahun ini sebisa mungkin meningkatkan kekuatan. 200 tahun berlalu diam-diam seperti aliran air. Di siang hari aku tetap berpura-pura polos dan bodoh, bermain dan bercanda dengan monyet lainnya, memetik buah liar. Setiap kali malam tiba, aku diam-diam menyelinap ke dalam gua tirai air, memanfaatkan energi spiritual pekat di dalam gua untuk berkultivasi. Pada akhirnya aku hanya mencapai puncak tahap Dewa Langit. Perlu diketahui, Sun Wukong di bawah bimbingan Patriark Bodhi hanya berlatih sebentar, namun langsung menembus tingkat Tai Jinxian. Di antara Dewa Langit dan Tai Jinxian, masih ada 3 tingkat besar yaitu Dewa Sejati, Dewa Misterius dan Dewa Emas. Bahkan murid dari sekte besar sekalipun, dengan bimbingan guru ternama dan bantuan metode kultivasi, untuk naik dari 0 hingga Tai Jinxian, setidaknya butuh puluhan ribu tahun. Setelah bencana besar penobatan dewa, energi spiritual antara langit dan bumi berkurang berkali-kali lipat. Hal ini membuat kultivasi menjadi semakin sulit. Pada saat yang sama, di dalam lapisan awan di atas Gunung Huaguo, 5 sosok tersembunyi di sana. 200 tahun berlalu, tugas mereka tetap membosankan seperti biasa. Setiap hari mencatat setiap gerak-gerik Sun Wukong, memastikan monyet ini tidak keluar dari kendali Buddhisme. Monyet ini cukup patuh, 100 tahun seperti 1 hari. Selain makan ya tidur, tak ada sedikit pun keanehan. Jiedi berkepala emas menguap, nada bicaranya penuh kejenuhan. Lagi pula dia memang makhluk spiritual bawaan langit dan bumi. Polos dan bodoh juga hal yang wajar. Jiedi berkepala perak di sampingnya menyahut, namun di matanya melintas seberkas keraguan. Tapi entah kenapa aku merasa ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Ini tugas yang langsung diperintahkan oleh Buddha. Mana mungkin terjadi kesalahan? Jiedi Boluo menyeringai dingin. Menurutku monyet ini tidak akan membuat masalah. Percakapan 5 Jiedi penjuru terdengar jelas oleh mata emas pemecah ilusiku. Dalam 100 tahun ini, aku sudah lama memahami seluk-beluk 5 Jiedi penjuru ini. Meski mereka adalah pelindung Dharma Buddhisme, namun tingkat kultivasi mereka hanya puncak Zenxian. Saat itu Jiedi berkepala emas berkata, apakah sudah waktunya membiarkan monyet ini pergi mengarungi laut mencari dewa? Lagi pula ini adalah pesan khusus dari Tathagata. Meski mereka tidak tahu alasannya, namun pengaturan Tathagata tetap harus dijalankan. Mendengar itu, Jiedi berkepala perak berkata waktunya hampir tiba. Dalam beberapa hari ini, Jiedi berkepala perak berbalik, dan berkata kepada Jiedi Boluo serta yang lain, pengaturan Tathagata tidak boleh ditunda.
Aku akan pergi ke alam bawah sekarang. Kalian harus mengawasi monyet ini dengan ketat. Jangan biarkan dia menyadari keanehan apapun. Jie di Boluo mengangguk dan berkata tenang saja. Selama kami ada di sini, dia tidak akan menimbulkan masalah apapun. Jie di berkepala emas tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya bergetar ringan, berubah menjadi seberkas cahaya emas. Lalu menyelinap ke dalam kehampaan. Melaju langsung menuju alam bawah. Setelah mendengarnya aku mencibir dingin memang benar. Perhitungan Buddhisme sudah dimulai. Kali ini aku tidak menjadi Raja Monyet. Cara apa yang akan digunakan Buddhisme untuk memaksaku mencari dewa? Namun mengapa alam bawah ikut terseret? Jangan-jangan kitab hidup mati. Dalam alur aslinya, dia mengamuk di alam bawah. Dan mencoret kitab hidup mati. Sekilas tampak gagah, namun kenyataannya tidak. Ini adalah langkah Buddhisme untuk membuatnya sepenuhnya berseberangan dengan istana langit. Sebuah skema yang telah dipasang. Ini Buddhisme justru mengatur Jie di pergi ke alam bawah. Apakah ini berarti ingin menyusun langkah lebih awal? Jika memang begitu, maka aku akan mengikuti rencana mereka. Benar saja, pada malam hari itu, seekor monyet tua meninggal dunia. Aku mencibir dingin. Jika Buddhisme ingin memaksaku mengarungi laut mencari dewa, pasti akan memulai dari monyet Gunung Huaguo. Karena dalam cerita asli, Sun Wukong berlayar mencari dewa karena takut mati. Itulah sebabnya dia menempuh lautan. Namun kini aku tetap tak bergerak. Maka Buddhisme langsung turun tangan. Menggunakan tekanan hidup dan mati untuk memicuku. Benar-benar perhitungan yang cermat. Aku berjongkok, perlahan mengusap bulu monyet tua itu. Baru saja ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba angin yin menyapu datang. Mata emas pemecah ilusi pun berputar diam-diam. Terlihat dua sosok ilusi perlahan naik dari dalam tanah. Satu hitam satu putih, memegang rantai. Wajah mereka menyeramkan. Aku segera menahan auraku, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Terus menunduk dengan wajah sedih. Hitam putih Wuchang melayang ke sisi jasad monyet tua. Umur hidup telah habis. Menangkap jiwa dan kembali ke istana. Wuchang putih menggoyangkan rantai di tangannya, mengibaskannya perlahan, lalu menarik roh monyet tua keluar dari tubuhnya. Roh itu tampak linglung, tatapannya kosong, jelas belum menyadari dirinya telah mati. Benar-benar ulah Buddhisme, monyet Gunung Huaguo memang bukan makhluk abadi. Namun sepanjang tahun dipelihara oleh energi spiritual. Usia mereka jauh melampaui hewan liar biasa. Monyet tua ini meski telah renta, namun sama sekali tidak seharusnya mati mendadak sekarang. Kedatangan hitam putih Wuchang begitu cepat. Jelas mereka sudah lama bersiap. Yang paling krusial adalah, aku sama sekali tidak mengaktifkan mata emas pemecah ilusi. Dan juga tidak mengerahkan tingkat kultivasi apapun. Namun justru bisa melihat hitam putih Wuchang. Kalau dibilang tidak ada kejanggalan, siapa yang akan percaya?